Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Alhamdulillahi alladhi an'amana bil imani wat tauhidi wal islami wal ibadati wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para ulama, sebuah yang saya muliakan, takmir Masjid Al-Ikhlas dan sedoyo para jamaah Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mulia rahimakumullah. Pertama dan utama, puji syukur datang dari saudara Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan sehat walafiat. Saged ngibadah lan taat, muga-muga doa-doa kula panjenengan dipun paringi ijabah oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dipun paringi barokah, sejahtera, maslahat fid din wad dunya wal akhirah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shalawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iki alon-alon Bapak Ibu. Rada capek niku karipan soalnya nunggu tukang. Nuhun pangestunipun pesantren kami mulai kita renov kembali, mudah-mudahan Allah meridhoi. Qala al-faqih Abu Lais al-faqih rahimahullahu taala, ini bab tentang babu ahwalil qiyamah wa afza'iha. Di bab yang keempat tentang ahwalul qiyamah wa afza'iha. Ya, dahsyatnya hiruk pikuknya hari kiamat dan mengagetkannya. Kiamat itu sangat mengagetkan. Qala al-faqih Abu Lais al-faqih rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Akhbarana al-Khalil bin Ahmad, jadi riwayat dari hadis Imam Ahmad. Ini sanadnya panjang, langsung saya cucuk mawon. An Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah radhiyallahu anha, qalat dawu sapa Aisyah, qultu ya Rasulullah, ya Rasul, hal yadhkurul habibu habibahu yaumil qiyamah, apakah nanti di hari kiamat itu tiang sing duwe kekasih niku eling kalih kekasih, tiang sing gak ada bojo napa eling bojone, tiang sing gak ada anak napa eling anake. Niku dijawab oleh Rasulullah, qala laha na'am. Nggih. Jadi sak klebatan kasarane ngoten. Sak klebatan sepintas ketika hari kiamat itu menungso tasih eling kali anake, kali bojone, kali tiang-tiang sing dikasih niku tasih. Ngoten. Naam. Ama inda salasati mawadhi'a falah. Amma inda salasati mawadhi'a falah. Adapun ada 3 situasi di mana orang itu sudah tidak ingat lagi. Jadi sepintas masih ingat kepada yang dicintainya, tapi ada 3 situasi dan kondisi di mana seseorang itu sudah tidak mengenal lagi, sudah tidak mencintai kekasihnya lagi, wis gak eling meneh, wis lali kabeh.
ingkang sepindah indal mizan nalikane mizan nalika ditimbang amal tenggene padang mahsyar niku pun mboten enten sing eling malih niku hatta ya'lama sehingga dia tahu imma ayyakhafa au imma ayyasqala sampai dia tahu hasil timbangannya itu apakah ringan atau berat, apakah kebaikannya itu didik napa akeh, ganjarane niku ringan napa abot. Lah niku mungkin nembe ngertos. Ketika dalam proses penimbangan amal ini sudah tidak tahu lagi, saking sedihnya, saking kagetnya, saking ngerinya untuk menghadapi timbangan amal itu. Padha karo jenengan nyalon presiden terus sisuke niku hitung-hitungan gitu. Wah iku menang sapa ngono ya. Digali ngoten niku. Mesti sepaneng. Wa inda tatayiris suhufi lan nalikane dikeknoe suhuf. Suhuf niku kartu, keplek. Lembaran berupa keplek sing mangke niku terus dikekne tiyang. Wa imma ayyutiya biyaminihi apakah kartu niku mangke diterima tenggene tangan kanane au yukti bisimalihi atau di kiwanya. Nek tengen berarti baik ahli surga. Tiket tangan kanan berarti tiket masuk surga. Insya Allah termasuk panjenengan semua. Ingkang nomor 3 wahina yakhruja unuqa tatayiris suhufi. Ingkang nomor 3 niku ketika nanti setelah mendapatkan kartu itu apakah kemudian ayyuk tiabi yaminihi wa amru bisimali wa hina yakhruju unuqa minan nar. Dan ketika nanti itu orang menerima balasannya masing-masing. Ketika sudah di tangan kiri, maka nanti yakhruju unuqa tatayiri niki ada apa itu naga apa ya? Ulo-ulo gede niku napa ngarani? Nggih naga nggih. Ngoten. Wis fayantawiya alaihim di mana naga niki mengepung. Nggih. Mengepung tiang-tiang sing mungkar-mungkar sing kartune tenggene kiwa niku wau wa yaqulu naga niku ngomong ngeten wukiltu bisalasatin aku dipasrahi Gusti Allah telung perkara atau telung kelompok tiang siji wukiltu biman da'a ma'allahi ilahan akhar saya dipasrahi kengken nyiksa tiang sing ndungone karo Gusti Allah tapi ditandingi kalih liyane alias musyrik. Itu pertama. Nanti yang dianu sama naga yang dipasrahi Allah untuk menyiksa orang di neraka itu. Wahina wa bikulli jabbarin anid dan disuruh untuk menyiksa orang yang suka berbuat zalim. Wis ngoten mawon gampangane. Orang berbuat kasar, berbuat aniaya, tegoan, itu bikul jabbarin anid. Nomor 3 wa bikul liman lam yu'min biyaumil hisab. Napa? Terhadap orang yang tidak percaya adanya hari hisab. Wong dunya biasa ahlul hisab ora beriman karo yaumul hisab. Nggih. Ahlul hisab sing wujud-wujud niku. Nah ini ya Allah, naudzubillah. Fayantawi alaihim hatta yarmiya fi ghamarati jahannam sampai kemudian tiang 3 kelompok niku diuncalke tengene neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Bi jahannama jasrun tengene neraka jahanam itu ada jasrun itu jembatan, jembatan adakku minasyari yang lebih tipis daripada rambut. Ini kita lihat wa haddu minas sayfi lebih tajam daripada pedang saking lincipe saking landepe alaihi kalalibu wahiskun di samping kanan kirinya itu ada kayak cantolan-cantolan ngoten Pak nggih nah tiyang niku ambruk ngoten langsung bantol tenggene bantolane niku wau lincip-lincip
dan juga ada duri-durinya, ya, ono ririne ngoten, bayangno. Terus tipis, landep, ada lagi sebuah riwayat itu bagaikan rambut dibelah 7. Allah alam. Tapi ini kajiannya lebih banyak yang mengkaji tentang yang disebut jasrun itu, siratal mustaqim juga ada. Ya, berbagai macam kajian ini. Wes, wan nasu yamurruna alaihi, akan tetapi walaupun kondisinya seperti itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, yamurruna menungso niku padha nglewati alaihi di jembatan tadi itu siji ana sing kal barkil khotif, seperti kilat menyambar. Balik tegene amale kula jenengan piyambak. Panjenengan amal kesaenan nggih, rajin jamaah, kuat iman, seduluran, insyaallah termasuk yang cepat mangke nggih. Kalbarkil khotif, kaya dene kilat yang menyambar. Nah, ibu-ibu kok rajin ngaji, mboten rajin ngrasani. Ana tanggane ngrasani langsung ditinggal ngalih. Utawa dijak ngrasani langsung tengah-tengah muni sholawat. Ya Bu ya. Nah, ana kancane kok ngejak ngrasani, sampean sungkan langsung duduk nang tengah-tengahe langsung ngomong ini. Sallallahu ala langsung mandek-ndek wis. Nggih, arek iki ketembelan jin sekondi iki ngono. Ngoten nggih, tapi sebenarnya ngoten niku. Orang yang beriman kepada Allah, istiqomah beribadah kepada Allah, nggih, sesuai dengan amalnya, mangke niku kal barqil khotif. Enten malih wa karrihil asif, kaya dene angin. Nggih, angin yang napa niku berjalan cepat. Ngoten maset ngoten. Lebih cepat kilat tapi lumayan. Nggih, ngoten. Kayak pesawat lah. Fanajin muslimin, ya. Ada juga orang yang jalannya biasa, nggih, tapi selamat. Ya wong Islam biasa-biasa kados kula ngeten iki. Nggih. Gelem nang masjid Al-Ikhlas nanti kayak jadwal. Nggih. Niku. Nah, mahdusin muslimin wa makbubin finnari ala wajhi. Ada juga orang yang nanti dijerumuskan wajahnya ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini jamaah sekalian. Ingkang nomor sekawan dasa sekawan 44 dari makalah Tambil Ghafilin adalah dari masih bab ini, yaitu wa haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Riwayat ini akhirnya langsung saja an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, ma bainan nafkhataini arba'una sanatan. Ada yang mengatakan arba'una yauman. Jadi antara tiupan pertama kali kedua niku 40 hari. Tapi 40 hari itu satu hari di akhirat sama dengan 1 tahun di dunia. Makanya di sini disebutkan arba'una sanatan, 40 tahun. Tapi ada juga hadis mengatakan 40 tahun itu hitungan akhirat. Makanya panjang makanya itu. Prosesi tegene akhirat itu panjang. Tegene tafsir Jalalain disebutkan bahwa itu juga ada di Al-Maraghi, bahwa menafsirkan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, kata-kata Yaumuddin itu ada 5 proses Bapak Ibu. Ada 5 fase. Yang pertama fase namanya Yaumul Qiyamah. Yang kedua namanya Yaumul Ba'si. Yang ketiga Yaumul Hasyri. Yang keempat Yaumul Hisab. Yang kelima Yaumul Jaza. Ini terangkum dalam Yaumuddin, hari akhirat. Dan itu cukup panjang. Nah, begitu panjangnya perjalanan kula panjenengan itu belum ditambah dengan alam di alam barzah loh, itu. Masya Allah. Makanya hari kiamat itu termasuk kiamat sughra ketika meninggal kula jenengan. Itu termasuk bagian dari kiamat. Di hari kiamat kula jenengan menunggu, maka ada Yaumul Ba'si.
Sudah itu kalau zaman anak-anak itu jenengan ya nakal ya remaja ini kalau saya ngomong nih jadi anggur benar suka nyolongi juga nih kiai nomor deh nyolongi nomor kiai ini bukan nyolong cara jadi berarti apa dari 60 sekarang saya 63 itu paling bersih itu ya sekitar berapa ya 40-an ya atau 45 itu pun kan ibadah apa lah nyatanya orang ya harus dulu TV lah dulu dangdut lah ya nah ini masya Allah nah dalam waktu yang sesingkat inilah kalau jenengan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan amal-amal sebanyak-banyaknya nanti digawe kagum di akhirat sepanjang apapun ketika kalau jenengan nanti punya bekal ibadah dan taat mulai dengan barzah di sekejap ya semuanya diterangkan nanti di hari hasab dikumpulkan juga orang itu sesuai dengan amalnya masing-masing sampai nanti hari hisab dan hari pembalasan itu ya mas kalian makanya jangan disia-siakan ya. antara tiupan satu dengan lainnya yang kedua itu 40 tahun ya 40 tahun semua yunzilullahu minas sama'i ma'an kemudian Allah baru menurunkan dari langit air itu kayak di penjelasannya lagi itu kalmani air itu kayak disebut mah kayak mani ya bagi laki-laki saya butuh nakama yang butuh bakal kemudian tumbuh ini kayak tumbuh-tumbuhan apa sayur-sayuran begini dan menyebutkan hal ini malah berarti pak akhirnya begini awal-awal itu ya pun bahasa itu yang bagian bermacam-macam orang sih lebih ganteng daripada itu Bapak Marji waktu itu memiliki biasa-biasa makanya hari kebangkitan itu lebih ganteng daripada Raffi Ahmad terus Samsul Ghafar barang masuk Gofar kamu pernah ada mana akhirat tua anak-anak kamu akhir sama ibu ini yang ngono masih sepuh-sepuh pisut-pisut kabeh terus kemampuan orang bayi jadi mulai ketika lu ngalah-ngalah yang kamu namanya Rita Sugiarto makanya ini pun nanti kajian Nabi itu beliau orang nenek-nenek ini jujur keluar dari kajian Nabi ya Rasul dia kata sebelum itu saya akan bersuara aku buat yang nenek lu suatu gaul nenek-nenek kajian itu gaul langsung berumur wah ini sejadi-jadi nih percuma aku ibadah gak sampai gua suarga padahal itu di perenggan Rasulullah ini maksudnya itu mengatakan besok nang suarga niku walaupun jenengan kira sesuai nang suarga bisa jadi nong kau bisa udah tua-tua jenengan wah Rasulullah nakal itu salah satu kegiatannya Rasulullah. Jadi jangan dikira Rasulullah itu bohong, bahkan paling ramah gitu. Itu jangan sekali. Jadi ini hadirin bagi bapak. Ya baik. Nah oleh karena itu apa nasana semua yusilullah nasana. Setelah tumbuh bermacam-macam, ya harus mulai ganteng, manusia wajahnya persis kados kula jenengan. Minimal podo lah. Ketika di dunia yang segini besok kebangkitan yang gini minimal itu. Oh ya, orang sih lebih buruk ya, lebih hitam juga ada. Ada yang bentuknya badannya manusia, wajahnya anjing, yono, babi, yono macam-macam. Makanya begini wayang bilang bagi dosa pokok itu, dosa itu kadang dosa pokok itu rai, atau dosa itu seluruh pokok itu rai. Biji itu soal ini kata tipe-tipe orang munafik. Dan itu makanya di akhirat muncul sesuai dengan amal-amal itu. Dan kalau jenengan, insya Allah bapak jenengan yang istiqomah memakmurkan al-ikhlas, insya Allah saya yakin pinjam terhadap kebangkitan tumbuh menjadi orang yang saya sayang.
Amin ya rabbal alamin. Ada juga yang digiring itu bersinar, wajahnya bersinar, tangannya bersinar. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah yang selalu dibasahi anggota badannya dengan bersuci, dengan berwudu. Setelah berwudu sempurnakan, lalu berdoa. Setelah berdoa, sholat sunnah, disyukurin wudu. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan dalam berwudu. Berwudu, nah izan itu mau jadi api. Dulu, karena kita tesani air wudu itu, kita terus malaikat menyinari panjenengan, mendoakan panjenengan. Apalagi terus sholat sunnah, disyukurin wudu 2 rakaat. Itu yang sekalian rahimahullah. Baik itu bentuk bermacam-macam pakai ini hari depan kita. Bon, makalah yang 45 wa akhbarul siqah. Mulai dapat riwayat dari sanad yang sangat adil, sangat sahih dengan sanad dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari beberapa jalur biasa tidak mukhalif. Beliau meriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah beliau bersabda, "Lamma faraghallahu min khalqis samawati wal ard, khalaqas sur." Terus Gusti Allah itu sesudah menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan trompet atau sangkakala. Tapi jadi bayangkan ya trompet malam tahun ini jenengan. Atau problem itu menjadi tukang parkir, ya. Jadi fakhala kasul bukan dulu datusaken sangkakala. Fa'atau Israfil, lalu trompet itu diberikan pada malaikat Israfil. Fahuwa wadihu ala fihi, kemudian si Israfil itu meletakkan trompet di bibirnya, di bibirnya, di lisannya, ya. Syahizat kali dengan Syakisat bibasoni dan amsi, menghadap ke aras bawah. Terus nempel ini dia, nempel terwampi. Bayangin, selama lamanya saat ada perintah yang tadi mata yukma, menunggu kapan diperintahkan untuk menyebul atau menyebuli beliau, ya. Diperintah itu kita malam ini terus. Padahal apa-apa ya seperti itu ya, malaikat itu nyampein wahyu itu bagian dari ibadah mulia, ibadah para malaikat. Merasa dibayang nih, apa kakek sama ya sungguh, itu masya Allah ya. Kalau jauh sama Abu Hurairah melanjutkan riwayat itu, untuk ya Rasulullah, ya Rasul, Rasul apa itu trompet ya Rasul? Kalau kornun bin nurin. Terus rupanya model itu sumu, apa sumu dia, tanduk ya. Saat ini ditiru panjenengan yang rokok saya yang bipo ya, yang tiba sih model jadi aneh-aneh, ya. Betul dari tulang apa itu kan ada ya, katanya lebih nikmat katanya. Saya sih dulu juga pernah rokok tapi belum pernah pakai pipo, jadi kucing nyolong para perawan juga. Ini, jadi kordon min nurin, ya tanduk yang terbuat dari cahaya. Kultu ya Rasulullah, kan bahwa bagaimana bentuknya itu ya Rasulullah? Azimun besar, ya. Waladhi ba'asani bil haqq demi Allah, ya. Azam dari ke atas sama ibadah. Kemudian ini semua sing tinggi trompet di bawah. Sama bunyi langit bunyi. Ya apa itu gede sapi ini? Ini trompet itu sama gede lah, lambiri sapi. Itu cara bayangin orang rasa. Yufahu fihi salah fakhotin. Ditiupnya kali Israfil itu sebanyak 3. Yang tadi disebutkan 2 trompetan, ya. Trompet pertama adalah hari kiamat, trompet kedua adalah hari kebangkitan. Dan di sini disebutkan bahwa secara terinci dalam hadis Abu Hurairah ini salah sunafakhotin ada 3 trompetan. Ingkang sepeda al awal nafkatul fazai.
Trompet yang mengagetkan, menakutkan, mengerikan. Tapi belum terjadi kiamat. Ya, belum terjadi kiamat. Mungkin kalau sekarang ya kados gempa, tapi tidak pakai betul. Di sana gempa, di sini betul. Sehingga memiliki ajaib. Bukan itu. Nafqatul fazar. Yang kanan kali nafqatul saat, ya, tiupan yang mematikan, yaitu hari kiamat. Ibaratnya yang sakit di sakaratul maut itu trompet pertama. Yang kedua adalah ketika sudah azan. Itu. Kemudian yang ketiga nafqatul ba'ts, tiupan membangkitkan atau menghidupkan kembali. Hari kebangkitan. Tapi bagi riwayat akan nama nafqatani sama dengan tadi itu. Jadi menurut Abu Hurairah ada 3 tiupan itu tadi, tapi menurut Ka'ab ya tetap 2. Ya sebenarnya sama, maknanya sama. Yang satu adalah tiupan mematikan, yang kedua membangkitkan. Tapi Abu Hurairah merinci, sebelum mematikan ini ada sesuatu yang menakutkan, mengagetkan manusia. Dan bagi orang yang meninggal dunia belum panjangan anggap sebagai kiamat, panjangan harus hati-hati. Oh ini loh mati, aku bisa mati mukul ya apa 3 ini. Minimal kalau jenazah sakit muhasabah. Aku saiki ngedusi wong mati, besok-besok aku sing ngedusi. Saat ini aku nyolati wong mati, besok-besok aku sing di sholat. Itu terus kubur, aku saiki kubur jenazah ini, sok kapan-kapan aku yang kuburkan semua. Agar kalau jangan selalu ingat mati. Tiada pernah ingat mati Bapak Ibu, justru wajahnya besar. Orang itu kalau ingat mati diberi beberapa kemuliaan sama Allah. Siji, surat At-Taubah. Gampang cepat-cepat panggil itu kan. Senomor kali gampang panggil kona'ah. Terima yang bantu. Nomor 3, nasyaratul ibadah, rajin ibadah. Soalnya jangan eling mati, sedikit sangun ini apa dekat ibadah. Ajarnya 3, sangun ini yang saya itu 3. Siji bondo, loro keluarga, 3 ngamal. Ya, bondo kali keluarga, konco, dulur, tonggo. Insya Allah saya bagi bulan jenengan kuburan, gitu. Termasuk bondo bulan jenengan nyaranya kuburan. Hasil jadi duduk kuburan itu kan gitu. Dia biaya gitu. Gue dulu sampai kemana yang jenengan biasa terus dino, itu gue bingung kafe. Ini kok bondo sih beda. Nah, terus makin ke kubur, berarti karena sisi contoh namanya, gitu. Saat senang-senangnya pulau kali bujuk pulau. Nah tahun ini Ustaz, itu belum bisa move on sama dia. Itu saja katanya kan hidup semati. Nyatanya ya bujuk mati, tapi yang bangga. Misal kalau bujuk kuburan, mau suruh kecil sih enak. Itu kan yang penting. Mulanya monggo sama-sama jadi sebagai hisab kali bulan hasibu atau mustaku kau bilang yuhas. Jadi kalau jangan saat ini bisa pakai dengan akhiratku saat ini terus masing-masing. Nah, jawabipun Abu Hurairah terkait dengan nafqatul fazar ini sesuai dengan firman Allah surah An-Naml ayat 87. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ya wa yawma yunfakhu al-ilmu yang dalam suci dino. Ingatlah suatu hari nanti yufaku fisur akan ditiupkan di trompet itu fafazi'a, monggo kaget sekaget-kagetnya man fis samawati wal ardi, orang-orang yang ada di langit dan di bumi. Dan mendengarkan trompet itu sangat kaget sekaget-kagetnya illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Sinten niku siji syuhada. Iku boten kaget. Boten wedi.
Nomor kali malaikat hamalatul arsy sing khusus nyonggo arsy itu betul. Termasuk Israel itu, ya Israfil itu buatan wajib sing bawa nyawa, sing bawa sekakel nyawa gitu. Kalau itu nanti ditanya sama mahasiswa, Pak, orang segitu satu dunia, mereka ini siji, kok bisa mati baru? Bila terjadi, ya gampang aja toh, kok kuasanya Gusti Allah. Apa tuh ada jenengan, mas-masnya sing jaga masjid ini, ini kok pengen dimatikan bareng-bareng, gitu? Karena masih mati siji kan, ini mati. Hanya dimatikan kalau langsung sekali kan dimatikan. Juga seperti itu. Apalagi ini kuasa di Gusti Allah. Mulanya begini surah Al-Hajj ya, ayat 1 sama ayat 2 itu kalimatnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Guncangan hari kiamat itu diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takwa sira kabeh marang pangeran sira. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, karena guncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, ketika itu nanti kamu akan melihat ya, tadhhalu kullu murdi'atin, yang nyusul itu betul rasa seperti jadi susah dicoblok kabeh itu betul kalau melihat aman ardoat dari bayi-bayi yang disusui saking pedih. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlah, mesti jomblo-jomblo niku salaman tengah hamil yang wedok semua hamil itu gugur kabeh saling ketakutan itu. Wataran nasa sukara mau disuka. Banyak orang itu lihat sebuah orang mabuk padahal betul mabuk. Itu saking dasarnya demikian. Walakin adzab Allah syadid, akan tetapi hari itu bisa jadi merupakan azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan bagi sinten dan itu bagi orang yang kafir. Insyaallah moga-moga kula panjenengan tidak termasuk itu ya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti Allah memberikan yang terbaik dalam purna kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu hadirin jam 7 kurang 3 menit di iPad saya. Kalau ada yang disampaikan silakan. Saya mencikapi daripada malaikat Israfil meniup saka itu saat meniup trompet yang kedua adalah membangkitkan, sedangkan untuk trompet berikutnya adalah untuk untuk membinasakan. Saat semua makhluk dibinasakan itu malaikat Israfil binasakan. Oh masya Allah, luar biasa ya. Ini sekaligus kita lanjutkan aja intinya panjang itu ya, riwayat itu panjang Pak. Ketika semuanya sudah mati ya, tinggal hamalatul arsy. Jadi satu tinggal syuhada, niki ada lanjutannya, langsung tak simpulkan sekarang aja. Ya, tinggal para syuhada, hamalatul arsy, Israfil dan Israel. Jadi syuhada, hamalatul arsy, Israfil dan Israel, 3 kelompok ini. Ya. Rasulullah, Allah dawuhnya wahai Israel, Israfil, apakah di antara makhlukku masih ada yang hidup? Engkau yang maha hidup ya Allah. Kan ada selain saya yang masih hidup, syuhada. Akhirnya syuhada dimatikan.
Oke. Setelah syuhada dimatikan, tanya lagi Allah, masih adakah yang masih hidup? Kasarannya ngoten. Ada. Siapa? Hamalatul Ars. Hamalatul Ars, Pak. Oke. Malaikat-malaikat yang membawa ars akhirnya mati juga. Setelah mati juga, masih adakah malaikat Israel? Ada. Ya Allah, siapa? Israfil. Ya, jawabnya sing loro niki kan dhewe. Soale situ sing nyekel trompet, si situ jadi situ sing tukang ngebabani, si situ tukang punya otoritas memegang roh ini. Gitu. Nah, akhirnya ya udah, matikan juga akhirnya, Pak. Israfil dimatikan. Masih adakah Israel? Tidak ada, ya Allah. Kamu dengar nggak kata-kata saya? Iya. Itu berarti kamu masih hidup. Mungkin apakah nego atau gimana gitu maksudnya ya. Ya, akhirnya dimatikan juga. Nah, ketika Israel mencabut nyawanya inilah baru menyadari betapa sakitnya nyawa yang keluar dari raganya manusia. Ya, walaupun seorang mukmin, ya, malaikat itu kurang apa taatnya kepada Allah. Dia sendiri bayangkan yang nyabut. Begitu sakitnya sampai teriak luar biasa. Andai kan makhluk waktu itu masih hidup semua, mereka akan takut semuanya, makhluk sedunia. Untung sudah mati semua, Pak. Ya, Masya Allah. Begini sakitnya. Tahu gitu aku biar nyabut nyawa gak usah nemen-nemen rek. Ya rada mbok tun kecocok keri getun ketemu mburi. Kok gak ket biyen-biyen aku nyabut nyawane menungso. Lorone koyo ngene ngoten. Iku akhirnya intine kuwabe sedo hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah teriak-teriak, ya, Allah berfirman secara keras bahwa ayo, mana raja di raja yang selama ini saya ciptakan, saya angkat derajatnya, saya muliakan, punya kekayaan, punya pangkat jabatan, ya, menjadi orang-orang yang diberikan fasilitas yang lengkap oleh Allah, sarana prasarana, sampai dilakoni Sunan Giri ilir-ilir tanduri usumilir tak ijo royo-royo tak sengko temanten. Wis koyok ngono dipuja kalau bisa. Lho kok jek nyembah selain saya? Gitu, Pak. Maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah ngamuknya tuh di situ, Pak. Ayo ndi wong kene sing dikai jabatan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur. Minimal wong kene Pak RT, misalnya kayak gitu. Yang harusnya jadi amanah justru malah dilakukan yang membuat orang beberapa menyembah kepada selain Allah. Ini Allah mangkelnya luar biasa. Makanya di surah Al-Baqarah 21 itu kan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembah menungso, sembah pangeran sing dadekno sira kabeh. Kok didadekno kaya ngono kok cek nyembah liyane Gusti Allah. Pangeranmu ku Allah, mara gone kuburane Mbah Sangkil. Mana hati-hati, jangan sampai menyekutukan Allah. Intinya seperti itu. Itu yang paling pertama nanti disiksa oleh Allah adalah ya yang musyrik itu, ya. Kemudian yang orang yang berbuat zalim, karena zalim dengan syirik itu erat hubungannya. Inna syirka la zulmun azim. Ya, ini jangan sekalian. Hati-hati sekali dan mudah-mudahan termasuk kalau panjenengan tidak digolongkan orang-orang yang mendapat azab, melainkan dapat nikmat di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Yuk, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang selalu mengganjal dalam pikiran saya. Setelah nanti manusia ini selalu dan masuk dalam pabrik masing-masing, dan surga masuk surga, neraka masuk neraka, apakah ada kehidupan berikutnya? Karena setelah ini apa perasaan malaikat yang selanjutnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, malaikat itu kan nggak terhitung ya Pak ya, nggak terhitung, ya, kecuali Allah yang bisa menghitungnya.
Bahkan malaikat itu dari percikan wudhu panjenengan itu bisa jadi malaikat. Dan malaikat itu la ya'suna ma amarallahu, ya, ma amarahumullahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Ciri khasnya malaikat itu dengan berjuta-juta gak bisa terhitung jumlahnya itu adalah tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka taat beribadah, melaksanakan apapun yang diperintah. Terus kok jenis remote lah, ya di remote ngene itu malaikat. Karena nggak punya nafsu. Ya, nah oleh karena itu yang diwajibkan untuk kita imani hanya 10. Dari 10 dan tugasnya itu Bapak Ibu, ya bukan berarti terus nganggur ya boten. Gitu. Terus misalnya gini, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Nah sekarang ini kan sudah tidak ada wahyu diturunkan langsung loh. Kan hanya apa itu ketika Nabi Muhammad ada ayatnya diturunkan kan begitu. Terus tugasnya apa saiki? Ya ibadah, Pak. Ya. Makanya nuwun sewu ada hadis menyampaikan orang yang menuntut ilmu, Pak, kata panjenengan, itu malaikat Jibril menebarkan sayapnya, Pak. Ya. Ada juga meriwayatkan malaikat keliling, Pak, mendoakan rahmat untuk panjenengan. Artinya apa? Malaikat itu ibadahnya seperti itu. Tugasnya menyampaikan wahyu, ya menyampaikan wahyu. Ketika tidak, ya berarti ibadah yang lain. Apalagi seperti Israfil ini, bayangnya Pak. Sejak diciptakan trompet ngene tok gitu. Wallahu alam apakah dia begini ini terus dikirnya bagaimana? Ya seperti memang hadisnya seperti itu. Nggak bisa kita bayangkan. Tapi yang jelas para malaikat itu nggak ada yang nganggur. Malaikat Mikail misalnya tugasnya membagi rezeki, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan otoritas yang diberikan Allah kepada Mikail. Ya udah dibagikan aja seluruh. Ketika orang itu sudah selesai rezekinya, ya bagiannya Israel untuk mencabutnya. Dari sinilah maka hakikat Israfil meniup sangkakala itu tidak hanya kiamat kubro tapi juga kiamat sughro. Kiamat kubro itu yang global itu, Pak. Ada kiamat sughra itu yang kiamat nafsi-nafsi itu. Saya mati itu. Berarti kan sebelumnya ada trompet itu sebetulnya. Makanya trompetnya kula jenengan secara filosofis ya bisa jadi berupa ubanan gitu. Rambutnya putih, tandanya wis arep mulih kisut, kulite kisut tandanya wis arep mlebu bolongan ciut ngoten nika, untune ompong tandane sarep mlebu ngerong gitu. Ngoten. Mulane niku kula jenengan ben eling kali Gusti Allah. Ditutune ngoten niku ben eling kali Gusti Allah. Dene masalah malaikat ngibadahe kaya apa dan sebagainya. Sing jelas syariat malaikat mboten padha kali syariat kula jenengan sedaya. Nggih, yo mbok salat, mbok apa, mbok tasbih, mbok apa, itu tugasnya malah malaikat di samping tugas utamanya. Misalnya mungkar nakir, gitu. Tugasnya apa? Menanyai mayat di dalam. Berarti nek gak ono nganggur, ya gak nganggur ibadah lainnya. Ya. Apalagi orang meninggal itu kan tiap detik ada pasti wong sak donya. Nggih. Ngoten niku. Raqib atid misalnya ya. Bar nyatet amale kula jenengan terus nganggur mboten. Nah itu juga gambaran kaki kulon jenengan. Makanya dengan Al-Quran faida faroghta fansab. Kalau selesai yang satu itu jangan terus nganggur. Pasti ada sesuatu yang lain yang harus kita kerjakan step by step. Yang kemudian kulon jenengan semakin produktif. Dari semakin produktif itulah kulon jenengan menjadi ahsani taqwim. Alladzina amanu wa aminus sholihat, ya, beriman lalu diaplikasikan dalam bentuk amal-amal kebaikan. Termasuk ngeten iki Pak. Mari maghrib ngaji gitu. Mari ngaji Isya, adzan Isya, mari. Ya wis mari, ngoten mawon nggih. Dene siji arep takon kok kapan-kapan nanti anu malih ngoten nggih. Sekarang Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kula jenengan mudah-mudahan diberikan umur yang barokah. Masalah umur itu jatahe pira niku kula jenengan ora usah njaluk panjang umurnya, ndak usah. Yang penting barokah umur kula jenengan. Mau berapapun Allah menjatah umur kula panjenengan
Sing penting umur kula jenengan saged dinggo ibadah. Orang repotnya anak putune. Nggih, wong ahli ibadah niku insyaallah jauh dari kepikunan, Pak. Jenengan sing maca Quran, zikir itu nggih. Niku. Monggo sisa-sisa umur kula jenengan menjadi umur-umur yang nanti pada akhirnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.